Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yeay! Shalom teman-teman, kita kembali datang di pagi hari yang Tuhan kasih dengan penuh dengan sukacita. Sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan. Biarpun kita masih di rumah, kita masih belajar dari rumah juga, kita nggak boleh kemana-mana, tapi Tuhan selalu punya maksud yang luar biasa di dalam semua yang terjadi. Amin. Oke, kita mau siapkan hati kita mau datang di hadapan Dia, kita boleh meneduhkan diri, kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap kebaikannya Dia. Teman-teman, mari kita mau datang di hadapan Dia, kita mau memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita mau katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sama-sama kita katakan, alam semesta melukiskan semua kebesaran Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Pagi hari ini kami boleh kembali datang Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau memuji Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk selalu memuji Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan nanti. Kiranya Tuhan yang boleh bertata di atas puji-pujian kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita mau katakan, sungguh besar kau Tuhanku. Besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kewenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita mau nyanyikan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita nyanyikan lagu ini lewat. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari kita semua sorakan semua. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mau katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi kita katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita boleh berikan kemuliaan ke Tuhan ya teman-teman. Silakan duduk. Mari teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Cipaula. Boleh kita siapkan hati kita. Kita boleh tenangkan kembali hati kita. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Biarlah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Halo teman-teman Tunas dan BBC, apa kabar? Kenalkan, saya Cipaula, rohaniwan dari RGK. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah secara online. Tuhan yang kiranya menolong perenungan firman Tuhan agar kami boleh dipersiapkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, tahukah kalian, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Ia berkata kepada para murid, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu para murid menunggu-nunggu di sebuah rumah sampai waktu itu tiba. Setelah 10 hari lamanya para murid menunggu, tiba-tiba ada angin kencang yang terjadi di dalam rumah itu. Ternyata Roh Kudus datang kepada para murid dalam bentuk angin kencang, dan sesuatu yang mirip lidah api muncul di atas kepala setiap orang. Wah, Tuhan Yesus menepati janjinya. Tapi apa sih tujuannya Tuhan Yesus memberi Roh Kudus kepada para murid? Mari kita lihat lagi perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ternyata Roh Kudus diberikan kepada para murid agar mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bersama-sama mulai mengumumkan dan menceritakan kisah-kisah perbuatan ajaib Allah yang dahsyat.
menariknya, mereka berbicara dengan bahasa asing yang mereka belum pelajari sebelumnya, bahkan ketahui sebelumnya. Ada bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, Arab. Ada banyak bahasa-bahasa asing yang mereka belum tahu sebelumnya, tapi para murid diberi kuasa dan keberanian untuk memberitakan kepada orang-orang itu, dan orang-orang di sana yang mendengarnya bisa mengerti secara sempurna apa yang dikatakan oleh para murid. Nah teman-teman, Roh Kudus itu juga ada loh bagi kita. Tapi bagaimana sih kita bisa tahu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Yaitu pada saat kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat itulah sebenarnya Roh Kudus sudah hadir dalam hidupmu. Karena hanya karya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa mengakui keberdosaan kita dan mengakui kebutuhan kita atas seorang Juru Selamat. Karya Roh Kudus juga memberikan keberanian bagi kita menjadi saksi bagi nama Yesus. Seperti para murid yang awalnya adalah para penakut. Para murid yang lari terbirit-birit ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Seperti Petrus yang awalnya berani, bahkan bilang sama Tuhan Yesus, aku akan ikut mati bersama dengan engkau. Tapi ternyata dia juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi sejak Roh Kudus itu turun ke atas mereka, mereka diberi keberanian, diberi kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Mereka berani menceritakan perbuatan ajaib Yesus dan karya keselamatan yang Yesus berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Ketika Petrus berkhotbah, teman-teman, ada 3.000 jiwa yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan banyak di antara para murid yang mereka mati sebagai martir, alias mati terbunuh karena keberaniannya menyampaikan Injil. Nah teman-teman, jadi kita ini pun para murid dan semua orang percaya itu diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah mungkin kita bingung ya, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Aku ini masih terlalu muda, ngomong aja sulit, pemalu, atau awkward lah untuk melakukannya. Nah teman-teman tahu gak sih, ternyata sekarang ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan lewat media sosial. Buat teman-teman yang punya Instagram, mungkin bisa buat beberapa kali menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus di stories kalian. Kamu juga bisa share ayat firman Tuhan yang menguatkan kamu. Kamu juga bisa follow akun-akun Kristen yang baik dan kamu share postingan mereka di stories kamu. Atau kamu juga bisa download aplikasi Yes He Is yang nyediain banyak banget video-video kesaksian orang Kristen yang kalian bisa dengar, dan kalau kalian terberkati, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Jadi sekarang ini ya, di zaman media sosial ini, kita nggak perlu banyak pakai omongan loh. Hanya dengan jempol-jempol kita saja, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yakinlah bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa. Dan kuasa itu hadir bagi kita sekarang ini dan berserta dengan kita. Sehingga ketika kita menceritakan perbuatan Allah, sehingga ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita sedang bersama dengan Roh Kudus. Kita ditolong oleh Roh Kudus. Maukah kamu melakukannya? Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Dan saat ini, selain kita merayakan hari Pentakosta, hari dalam minggu yang kelima, yaitu Minggu Misi. Mari kita mau berdoa. Adik-adik, nah hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Dalam hal ini, kita menjadi saksi di Yerusalem itu adalah yang dimaksud merupakan suatu keluarga inti kita. Jadi mama, papa, oma, opa. Nah bagaimana kita menjadi saksi di dalam rumah kita? Bisa kita melalui perbuatan kita, menunjukkan kita sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan bersikap yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Juga melalui perkataan kita tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahat, kalimat-kalimat yang tidak bagus, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah,
Pada saat ini kita mau menjadi saksi Tuhan dengan cara kita mau berdoa bersama-sama. Kita boleh ajak papa, mama, ya, kan adik-adik di rumah ada papa, ada mama, atau ada oma, ada opa. Boleh kalian ajak, kita duduk bersama, kita mau berdoa bersama-sama dengan papa, mama, dan oma, opa. Ayo adik-adik, sudah siap semuanya? Sudah duduk bersama, boleh berpegangan tangan, kita mau berdoa. Sama-sama tundukkan kepala dan menutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong mama dan papa di dalam pekerjaannya. Tuhan mau beserta dan memberkati selalu. Biarlah mama dan papa boleh selalu diberkati Tuhan di dalam pekerjaannya, sehingga boleh membiayai seluruh kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk oma opa. Tuhan mau menolong, memberikan oma dan opa kesehatan, sehingga oma dan opa juga boleh terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan mau memakai kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, baik di sekolah maupun di antara teman-teman kami, maupun di dalam keluarga kami. Tuhan menolong kami agar kami boleh menjadi saksi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Kalau tadi kita sudah berdoa untuk Yerusalem, kalau sekarang kita mau berdoa untuk Yudea. Itu artinya kita mau berdoa untuk keluarga kita yang terdekat, selain dari keluarga inti, yaitu mungkin paman kita, ada tante kita, ada opa oma, kakek nenek, atau bahkan tetangga kita. Kita mau berdoakan bagi mereka supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk mendoakan saudara-saudara kami, untuk mendoakan bagi paman, bagi bibi, atau juga kakek nenek, opa oma yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami juga rindu kalau suatu hari mereka juga boleh mengenal Tuhan. Kalau suatu hari mereka juga boleh membuka pintu hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan mau menjamah setiap keluarga kami, paman kami, bibi kami, opa oma, ataupun kakek nenek. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memilih mereka untuk bersama-sama kami suatu tempat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan juga mau mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau menjangkau Yudea. Apa itu? Kita contohkan adalah tempat di mana kita tinggal, di mana kita hidup, negara kita. Dan sekarang kita mau berdoa untuk gereja. Yuk, kita doakan untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, di Indonesia, dan khususnya gereja kita, gereja Ketapang. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik kepada kami. Pada saat ini kami tidak dapat mengunjungi untuk beribadah ke gereja. Banyak orang Kristen yang tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja yang tetap memikirkan akan setiap kami jemaatnya, memberikan kami firman melalui online. Biar Tuhan menolong kami gereja, supaya gereja-gereja Tuhan ini boleh tetap memberikan yang terbaik bagi kami jemaatnya. Tuhan pimpin supaya setiap ibadah online yang disiapkan boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memimpin setiap hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja. Mereka juga boleh terus mendapatkan hati yang tetap untuk memikirkan kami, menggembalakan kami sebagai umatnya.
Juga Tuhan, untuk gereja Ketapang, kami berdoa Tuhan terus menolong untuk setiap rekaman daripada ibadah online kami, untuk setiap orang yang boleh bertugas melayani di dalam ibadah ini. Tuhan yang terus memimpin, memperlengkapi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa untuk orang-orang yang Yudea. Sekarang kita berdoa untuk orang yang di Samaria. Itu orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa untuk misionaris kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk misionaris yang Tuhan telah kirim, Tuhan, di tempat-tempat yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan, kuatkan mereka di dalam mereka melayani Tuhan di tempat orang-orang yang belum percaya, dan mungkin masih banyak orang yang masih sedikit yang percaya. Tuhan, tolonglah mereka di dalam kehidupan mereka, berkati, cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan Yesus, di dalam melayani di tempat-tempat yang ada ya Tuhan Yesus. Dan tolonglah dan juga Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan tolong mereka ketika mereka juga bersama-sama berada di dalam lingkungan orang-orang yang belum percaya. Tuhan, kuatkan mereka, ajari mereka untuk bisa bergaul dan bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya tersebut menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa, di dalam apa yang mereka lakukan ya Tuhan, di dalam mendekati orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan mereka di dalam melayani Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Kami sekarang bersama-sama mau mendoakan untuk bangsa ini Tuhan, di mana Engkau boleh menempatkan kami Tuhan. Kami mau mendoakan dari pimpinan tertinggi kami Tuhan, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Tuhan. Kiranya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau boleh tolong Tuhan dalam kami menghadapi krisis ini Tuhan. Kiranya setiap kebijakan boleh diambil dengan memikirkan setiap resikonya Tuhan. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk kami semua Tuhan sebagai warga masyarakat Tuhan, supaya masing-masing kami boleh patuh Tuhan terhadap kebijakan-kebijakan itu Tuhan, demi kebaikan kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai paling rendah Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita mau siapkan persembahan kita pada hari ini. Seperti biasa, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau teman-teman boleh kumpulkan ke dalam amplop yang seperti biasa dari minggu lalu teman-teman masukkan dalam satu amplop. Ketika teman-teman kembali bergereja, teman-teman boleh memberikan persembahan ini ke dalam kantong persembahan. Oke? Baik, kita mau siapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama, biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. To God be the glory. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. To God be the glory, great thing He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the
bersama-sama kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kami berdoa Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada papa mama kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan yang boleh terus sertai mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kami mau menyerahkan semuanya Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan di tengah pandemi yang boleh terus ada di negara kami Tuhan. Kami tidak jemu-jemu untuk terus berdoa. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin setiap dokter-dokter, perawat-perawat yang boleh tersentuh hati mereka untuk boleh terus ada di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka. Bapa, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sekolah kami, keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan, dan kiranya Tuhan yang boleh sertai Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh adik-adik. Ya, ibadah kita selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, happy Sunday, dan stay at home, stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.